Kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu materi dan sekaligus muhasabah diri yang kali ini akan disampaikan atau dibawakan oleh Ustadz Lili Suhendra. Baik, kepada Ustadz Lili Suhendra, waktu dan tempat kami persilahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Salatu wassalam ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Para asatid, ketua-ketua dari berbagai macam majelis yang mohon maaf saya nggak begitu ingat semua namanya tadi. Tapi yang paling ingat ini tadi, yang terakhir, MB Band. Ini luar biasa, MB Band. Baru sekali ini saya lihat MB Band tampil ini. Ya, ke depan ntar kalau ada acara kami undang, ya, MB Band. Masya Allah, lagunya bernuansa hijrah. Ini pesan-pesan nasihat yang dituangkan melalui musik. Tapi satu hal kita juga nggak boleh terlena. Ya, hanya mengikuti musiknya saja, tapi kita juga harus ingat apa yang disampaikan pesan-pesan melalui musik tersebut. Alhamdulillah, kita bersyukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan pada kesempatan yang baik ini, di tempat yang baik ini, kita dikumpulkan bersama orang-orang yang insya Allah baik, insya Allah mendapatkan bimbingan dan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim alaihi. Para sahabat, para dai, abang-abang yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ada fenomena yang cukup menarik belakangan kita perhatikan, khususnya di seputaran Deli Serdang, Tanjung Merawa, dan sekitarnya. Hari ini kita banyak menyaksikan berbagai macam komunitas yang mereka itu bergerak bukan hanya mengikuti hawa nafsu komunitas. Sedikit saya ingin sampaikan bahwasannya beberapa komunitas yang hari ini saya perhatikan itu mereka lebih cenderung berkumpul, mengajak, berkomunikasi dan berdiskusi tentang perkara-perkara keislaman. Ini khususnya buat saya sebagai seorang dai, ini luar biasa gitu. Dan harapan kami ini untuk komunitas-komunitas ini kalau bisa terus dikembangkan, ya. Bergerak itu jangan hanya di seputaran kota, ya. Ini buat abang-abang yang ada, tolonglah sekali waktu main-main ke pelosok untuk mengisi. Karena gini, kalau saya perhatikan dari aktivitas dakwah yang kami lakukan di berbagai pelosok negeri, di berbagai pelosok di kabupaten, desa dan yang lainnya, itu kecenderungan masyarakat itu kalau mereka diajak duduk ngumpul, diajak untuk belajar agama, itu minatnya sedikit sekali. Nah, ini komunitas yang seperti ini perlu untuk kemudian terus bergerak ke tengah-tengah masyarakat, ya. Jangan hanya berkumpul itu tadi, jangan hanya berkumpul di kota-kota, ya, tapi bergeraklah terus ke masyarakat menuju pelosok-pelosok desa. Karena memang warna-warna seperti ini sepertinya lebih dominan untuk kemudian mengajak dan menggerakkan masyarakat, khususnya anak-anak muda yang hari ini ada. Ya. Nah, berbicara tentang hijrah, ya. Hijrah dari akar bahasa itu adalah hajaro, hajrotan, ya,
yang bermakna itu adalah berpindah, ya, meninggalkan, ya, at-tarku, atau memutus hubungan dari perkara-perkara yang selama ini kita pandang, dalam tanda kutip kita pandang itu perkara yang tidak baik. Jadi orang yang kemudian berhijrah harusnya mereka adalah orang-orang yang menazamkan dalam diri mereka itu untuk apa? Untuk meninggalkan perkara-perkara yang selama ini, dalam tanda kutip tadi itu, perkara yang tidak baik. Mari kita takar-takar saja sendiri. Ini mohon maaf buat abang-abang yang ada di komunitas-komunitas motor. Tadi seperti ada Bang Imam, ya, beliau berada dalam komunitas-komunitas motor yang di situ itu tempat berkumpulnya berbagai macam komunitas. Ini. Jadi kita bisa melihat apa aktivitas yang ada dalam komunitas tersebut. Ya. Ada komunitas motor, ada komunitas musik, ya. Ada komunitas yang sekedar ngumpul-ngumpul, ya. Harokiah itu gerakan-gerakan yang ada, berbagai macam kumpulan-kumpulan yang hari ini ada di tengah-tengah masyarakat. Yuk sama-sama kita cerna gitu loh. Supaya apa? Supaya kita mendapat pembelajaran apa sebenarnya yang kita lakukan dalam komunitas-komunitas tersebut. Ini sama-sama nih, ini mungkin abang-abang, adik-adik ini kan pada sekolah, ya, punya nalar, punya pikiran untuk kemudian menganalisa tentang apa yang ada dalam komunitas kita, ya, aktivitasnya, tujuan dari komunitas tersebut, ya, arah dari aktivitas yang dilakukan oleh komunitas tersebut, kemana arahnya, tujuannya untuk apa, dan satu hal yang harus kita ingat, manfaatnya buat diri kita secara pribadi itu untuk apa. Dan satu hal yang paling terpenting kita harus ingat, ketika kita berada dalam satu komunitas-komunitas itu, di sana kita banyak menghabiskan waktu. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Demi masa. Allah bersumpah demi masa. Ya, demi waktu yang Allah sudah berikan buat kita semua ini. Ya kan? Kita gunakan untuk apa ini waktu? Wal asr. Demi masa, kata Allah. Yang sumpah itu Allah. Ini nggak main-main. Kalau Allah sudah bersumpah, ini sumpahnya ini bukan main-main. Ini betul-betul harus menjadi pembelajaran buat kita semua. Supaya apa? Supaya kita selamat ini. Innal insana lafil khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar kita ini dalam kerugian. Yang menilai kita rugi itu bukan manusia. Mohon maaf. Ya. Kalau ustadz yang ngomong, mungkin perhitungan kita beda, sangkaan kita mungkin beda. Tapi kalau Allah yang sudah mengatakan manusia demi Allah benar-benar dalam kerugian, kata Allah, Masya Allah, ini bahaya. Konsekuensinya cuma dua, antara celaka dan juga selamat. Celaka ketika kita tidak mampu memanfaatkan waktu yang Allah berikan buat kita. Ini usia yang muda-muda ini cukup potensial ini. Mohon maaf bagi yang usianya di atas saya, tapi bagi yang di bawah saya ini mohon maaf, saya lebih tua dari antum semua. Ya, kalau perkara maksiat, saya sudah banyak melihat kemaksiatan. Ya, kami yang tua-tua ini sudah lelah melihat berbagai macam kemaksiatan. Dari yang mulai narkotika, seperti yang tadi diceritakan oleh Bang Pitra. Mohon maaf ini harus disampaikan, Bang Pitra menceritakan tentang apa yang pernah beliau lakukan itu bukan untuk kemudian ditiru dan dicontoh, tapi ini sebagai muhasabah buat kita.
Beliau orang yang telah menyadari apa yang telah dilakukannya di masa lalu, masa kelam, masa jahiliyah, masa kebodohan. Nauzubillah summa nauzubillah. Jangan sampai itu terulang kembali. Buat kita yang masih muda-muda ini anak-anak yang masih remaja, belia, jaga diri kita, pergaulan kita, termasuk itu tadi, berada dalam komunitas-komunitas. Kita harus bisa mempertimbangkan baik dan buruknya. Kalau komunitas itu mengajak kita untuk takarub kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan ditolak. Tapi sebaliknya, kalau komunitas-komunitas yang ada, kumpulan-kumpulan yang ada itu membawa kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dipastikan kita pasti akan semakin tersesat. Apakah semua komunitas itu baik? Ada yang baik, tapi ada juga sebagian yang tidak baik. Kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan memiliki akal pikiran, harus kemudian membuat filter. Jangan larut, jangan tenggelam, jangan ikut-ikutan. Sayangnya hari ini kita ini hanya ikut-ikutan. Mohon maaf, saya tinggal di wilayah Limau Manis. Di situ ada salah seorang anak muda, masih remaja, kemungkinan usianya itu sekitar 17-18 tahun. Anak tersebut hari ini menjadi orang yang dididik, dibina, masuk dalam aktivitas geng motor. Barbar anaknya, luar biasa. Mohon maaf, kalau sekedar bacok orang biasa buat dia. Ya, biasa banget, aktivitasnya luar biasa. Dan perilakunya, wah, luar biasa. Karakter itu yang kemudian ditanamkan oleh komunitas-komunitas yang hari ini ada. Jadi jangan sampai anak-anak remaja ini terjerumus ke dalam kelompok-kelompok yang seperti itu. Kemarin saya melihat rating survei yang disampaikan Kapolda Sumatera Utara pada waktu acara pelaporan ya tentang tingkat kejahatan yang terjadi di Sumatera Utara. Angkanya kejahatan yang menggunakan kekerasan hari ini angkanya 4.000 kasus peningkatannya. Setahun? Tidak, bukan setahun. Tapi itu hitungan bulan. Coba bisa kita bayangkan. Dan kegiatan kejahatan itu, aktivitas kejahatan itu banyak didominasi oleh kalangan remaja. Sederhananya begini, negara Indonesia adalah negara yang mayoritas masyarakatnya, penduduknya beragama Islam. Betul nggak? Betul. Karena kita umat Islam terbesar di negeri ini. Secara otomatis yang banyak melakukan aktivitas kejahatan tadi itu adalah umat Islam. Terlepas apakah aktivitas itu dilakukan secara kelompok-kelompok tadi, organisasi-organisasi tadi, dengan komunitas-komunitas tadi. Tapi yang pasti kejahatan demi kejahatan yang disampaikan Kapolda kemarin itu banyak didominasi oleh kalangan pemuda. Kejahatan begal motor, perampokan dengan kekerasan, pembunuhan, pemerkosaan, gak jauh-jauh di Tanjung Morawa juga banyak. Bisa jadi mereka adalah keluarga kita, saudara kita yang terjerumus, terpeleset, terjerat dalam lingkaran-lingkaran yang seperti itu. Amat teramat banyak hari ini kejahatan yang dilakukan oleh pemuda. Ada yang membunuh orang tuanya,
di Desa Namusri, Kecamatan STM Hilir. Itu kasus gara-gara si anak tadi hanya minta uang jajan, anak muda usia 17 tahun. Minta uang jajan kepada orang tuanya dan tidak diberi oleh orang tuanya. Bukan orang tua tadi pelit. Makanya ini buat anak-anak muda tolong diperhatikan. Ketika kita meminta sesuatu kepada orang tua kita, ayah ibu kita itu, dan ketika kita minta mereka tidak memberi, bukan mereka pelit, bukan. Tapi bisa jadi mereka betul-betul tidak punya saat itu. Tapi apa yang kemudian terjadi? Si anak kemudian mengambil balok dan memukul kepala orang tuanya sehingga meninggal dunia emaknya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kenapa bisa seperti ini? Muslim ini yang melakukan. Islam akunya, agamanya. Coba kita bayangkan. Ngeri. Narkotika. Di kampung saya itu, ini mohon maaf, adik yang pakai pici, antum usianya berapa? Ini nih yang kecil, ya berapa? 10 tahun. 10 tahun masih banyak kalau hitungan saya. Di kampung saya, nggak usah saya sebut gangnya, antar antum ke sana beli pula di situ, ya. Anak usia sekitar 8 atau 9 tahun, kalau malam dia naik sepeda motor Mio, dia jualan narkoba di persimpangan. Coba jualan narkoba, saya ngelihat sendiri. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini bakal jadi apa ini bocah? Orang tuanya ini kemana sih? Terus apa mau kita salahin itu bocah? Bocahnya salah, tapi si bocah belum berakal dia. Dia hanya disuruh. Betul nggak? Disuruh, dia nggak ngerti apa-apa dia. Ada lagi bocah yang kebetulan tadi juga saya bawa. Dia hanya disuruh, dia nggak tahu menau apa yang dia bawa. Nih, tolong sampaikan ke sana, bawa ke Simpang Kayu Besar, anterin ya. Ntar ada yang di sana naik sepeda motor warna ini, pakai baju warna ini. Ntar ciri-ciri antum udah saya kasih tahu. Ke sana nanti ada bocah naik sepeda motor bonceng 2. Motornya kayak gini, ntar kalau dia minta sesuatu, temu kasihin aja. Habis antum kasih, antum tinggal pulang aja. Udah aman itu urusan, ntar kami upahin. Selesai. Terjadi jual beli narkotika. Anak-anak yang jadi korban. Gimana ini? Siapa yang mau disalahin? Siapa yang mau dituntut? Siapa yang harus menyegah itu bocah-bocah jualan narkotika? Terus peran kita ini apa? Apa kita mau biarin? Apa kita mau ikut jualan aja sekalian? Biar rame yuk. Gitu? Wah, nggak jelas ini bocah itu bisa kaya. Sebentar lagi bakal naik ninja warrior. Nah ini tolong diperhatikan. Yang di pikiran, yang jadi mindset anak-anak sekarang ini, itu abang-abang punya motor bagus, dia nggak kerja, cuman jualan kayak gitu. Motornya Ninja Warrior, bocah loh. Melihat yang kayak gitu, wah iya ini pas ini. Kepingin pula, minta mama, kiamat nggak bakalan beli, mama beli beras aja payah. Betul nggak? Nah, jadi hal seperti ini terus terjadi banyak di masyarakat. Masih mending itu bocah nggak ditangkap polisi. Kalau sempat ditangkap polisi, kalau sempat yang nganter itu tadi yang nggak tahu menau dia apa yang dia antar tadi kemudian ditangkap polisi, siapa yang mau disalahin? Emaknya? Atau dia mau disalahin? Dia nggak cukup umur, dia juga nggak ngerti apa yang dia lakukan. Ini tugas siapa? Tugas kita, tugas antum semua sebagai abang-abangan. Sama-sama kita kemudian jaga yang ada di komunitas, yuk kita jaga. Anggota komunitas kita jangan sampai pakai kayak gitu. Pakai narkoba, takarannya cuma 2, tangkap polisi mati. Betul enggak? Iya, kebanyakan coba pakai, mati. Antum tahu ya, saya ketemu dengan orang yang kemarin itu ketika cerita sama saya nangis beliau itu. Nangis, dia preman, anggota OKP. Enggak saya sebut OKP-nya, ini kode etik jurnalistik.
karena masalah kita, gitu. Dia bilang sama saya, Ustaz, saya kemarin itu sedih banget. Kenapa ente sedih? Ponakan saya 2 orang, 1 meninggal, 1 tangkap polisi. Kenapa? Pakai narkoba. Terus apa urusannya sama ente? Ya iyalah Ustaz, itu akibat ulah saya. Emang sampean ngapain? Narkotika di Sumatera Utara itu sumbernya dari saya, katanya. Dia tahu di mana ada sumbernya. Kalau bocah-bocah yang tadi saya sebut itu tadi jualannya hanya segini. Kalau yang beliau sampaikan tadi, kalau ngambil itu kami nggak ngambil pakai tangan, pakai semprot. Coba ente bayangin, dalam kontainer isinya itu semua bertonton. Loh, kok bisa? Saya bilang, kok bisa aman? Iya bisa. Kami nggak jalan sendiri, banyak di belakang kami. Sudah mampu membuat kita bukan lagi rahasia, iya kan? Ada Kapolda yang ditangkap. Kenapa ditangkap dia? Kenapa? Karena jadi agen peredaran narkotika, karena menggelapkan barang haram, menjual kembali barang haram. Na'udzubillah, semua na'udzubillah. Jadi siapa yang kemudian bertanggung jawab dengan ini semua? Kita. Ini abang-abang ini. Ini semua ini abang-abang yang ada di sini. Ya. Bertanggung jawab ketika kita diam. Hati-hati. Ya, hati-hati. Tuh buat ustadz-ustadz yang ada di belakang, hati-hati kalau cuma diam aja di rumah. Ya. Dalam satu hadis Rasul, man asbaha ahimuhu dunya falaysa minallahu bisai'in wa man lam yahtamal bi amril muslimin falaysa minhum. Bang, kalau abang diem ketika terjadi kemungkaran, ketika banyak kemaksiatan, narkotika, kejahatan, prostitusi, berbagai macam kemaksiatan yang hari ini ada, kita diem, falaysa minhum. Kenapa? Kata Nabi, kalian bukan umatku. Terus kalau kita nggak diaku sebagai umatnya, mau ngaku umat siapa bang? Mau ngaku umatnya siapa? Pintu-pintu sekarang sudah ditutup. Nabi Isa sudah nggak zamannya, Nabi Musa udah lewat. Sekarang pintu terakhir untuk kemudian kita selamat dunia wal akhirat hanya melalui pintunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, kalau kita tidak ada ijtimam terhadap kondisi umat hari ini, falaysa minhum, kalian bukan umatku. Allah cari Nabi yang lain selain aku, kata Allah, kata Rasulullah. Terus kalau kita nggak diakui sebagai umatnya Nabi, ngapain kita hidup? Mati lebih baik daripada hidup. Untuk apa? Mau nyari apa kita ini? Mau cari apa? Dek, adik, cari apa? Mau cari pintunya Rasulullah atau cari pintunya Abu Jahal? Pintunya Rasulullah. Ini adik ini aja ngerti. Iya kan? Kita hanya melalui satu pintu sekarang ini, yaitu pintunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita harus memiliki kepedulian terhadap sesama, antara satu komunitas dengan komunitas yang lain, antara kelompok satu dengan kelompok yang lain, harus sinergis, saling kerjasama, saling dukung, saling support, saling jaga. Jangan saling berseteru, jangan adu bangga, jangan ada fanatisme golongan dan kelompok, nggak boleh dalam Islam. Ya, walaysa minna man da'a ila asabiyah, kata Rasulullah. Ya, bukan bagian golonganku orang yang mendakwakan asabiyah. Nih kelompok gua, nih preman tobat, perto. Gua yang paling hebat. Kenapa? Gua tobat. Salah. Orang tobat nggak salah, tapi ketika dia fanatisme dengan kelompoknya, itu yang salah. Lantas kemudian akhirnya akan mengecilkan kelompok yang lain.
Itu yang tidak boleh. Oleh karena itu momen hijrah, ya, kita manfaatkan dengan sungguh-sungguh agar kita menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah dan Rasulnya. Hijrahlah yang serius. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, penopo kalau bahasa kita, ada orang yang kemudian berhijrah. Kalau dulu di masa Rasulullah itu ada orang yang kemudian berjihad untuk cari ridha Allah, untuk cari perbendaharaan dari sisi Allah karena mendapatkan ghanimah, harta rampasan perang. Apa kata Rasulullah? Ya, dia akan mendapatkan apa yang dia tuju. Terus ya Rasulullah, ada orang yang kemudian berhijrah, gabung dalam komunitas-komunitas pengajian karena ingin melihat di komunitas itu, di pengajian itu ada akhwatnya cantik-cantik. Kata Rasulullah, dia akan dapatkan wanita yang diidamkannya. Ya Rasulullah, terus hijrah yang seperti apa yang benar? Jalan hijrah yang seperti apa yang benar ya Rasulullah? Kata Rasulullah, man qatala litakuna li kalimatillah wa huwa fisabilillah. Orang yang hijrahnya, orang yang berjihadnya, orang yang berjuangnya hanya menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, litakuna li kalimatillah. Yang mengajak untuk tegaknya kalimat Allah, yang mengajak untuk mencegah kemungkaran. Mereka adalah orang yang betul-betul hijrah liillah li kalimatillah. Jadi hijrah kita, usaha kita, kegiatan kita, lelah dan letihnya kita akan mendapatkan lillah, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mau? Siap untuk hijrah? Hijrah butuh modal. Hijrah bukan butuh semangat. Semangat dibutuhkan, tapi bukan hanya itu. Seperti yang tadi disampaikan oleh guru kita, hijrah juga membutuhkan bekal ketika kita ingin hijrah. Itulah yang tadi saya sampaikan di awal. Ketika kita bergabung dalam komunitas, kita akan tahu apa yang menjadi pemikiran komunitas itu, apa yang dipelajari, apa yang diarahkan, apa yang dibimbingkan, dan apa yang kemudian diberikan kepada kita. Sekarang ini banyak komunitas. Tadi abang-abang komunitas berani hijrah, komunitas apa namanya, Majelis Brotherhood, komunitas Yuk Dakwah, ya, yang di Nagarajo, ada komunitas dakwah Islam, terus kemudian ada komunitas Khodimul Masjid, tadi nggak disebutkan, protes dia di situ, ya kan? Nah, terus kemudian ada MB Band tadi, banyak komunitas-komunitas yang lain, Rinjani dan seterusnya. Mohon maaf, saya nggak hafal, nggak sebutkan satu-satu. Nah, tujuan dari itu semua ingin mengajak kita supaya kita paham kemana langkah kita, karena masing-masing kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk waktu tadi bang. Nanti bang, di yaumil akhir, di padang mahsyar, kaki kita ini nggak akan gerak sebelum ditanya salah satunya, umur, masa yang Allah kemudian berikan kemana. Situasi dan kondisi kala itu kacau walau. Luar biasa sibuk manusia dengan perhitungannya masing-masing. Matahari jaraknya sejengkal. Kita mau minta pertolongan siapa? Mau minta tolong siapa kita kala itu? Kecuali kita bersandar kepada amal baik yang kemudian kita lakukan. Manusia sudah hampir tenggelam dengan keringatnya. Sementara kita menunggu perhitungan, pertanyaan kemana umur yang kemudian Allah berikan buat kita. Oh, kami habiskan, kemarin kami touring ke sana. Kemarin saya ketemu dengan anak muda, dia cerita, Ustaz, kami kalau hari Ahad, hari Minggu dia bilang, kami sering jalan-jalan saat keliling. Pergi hari Sabtu pagi, nginep kami pulangnya besoknya, hari Ahad, hari Minggu kata dia. Terus apa yang antum lakukan ketika touring, ketika melakukan itu? Ya kami jalan-jalan aja, santai-santai aja, menghabiskan waktu. Innalillahi. Gak salah untuk kemudian mentadaburi alam, gak salah. Tapi ketika kita hanya melakukan perkara yang sia-sia, ini yang saya maksud tadi. Sholat kita liwatin, dakwah kita tinggalin,
kewajiban belajar menuntut ilmu ini juga kita tinggalin. Waktu yang seperti ini yang pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, sahabat sekalian, teman-teman, abang-abang yang dari komunitas hijrah, dari berbagai macam komunitas, terus mari sama-sama kita bergandengan tangan mengajak adik-adik, mengajak anak-anak remaja Islam ini agar mereka terlepas dari berbagai macam fitnah hari ini. Karena untuk mengajak anak-anak remaja kita nggak mampu melakukannya sendiri. Kita butuh sinergi, kita butuh banyak orang, nggak bisa. Untuk membimbing anak-anak adik-adik kita ini, kita butuh kerjasama. Kita tanya kita yang mereka dibekali ilmu. Ini mohon maaf saya sedikit ceritakan aja. Ini abang-abang ini, walaupun mereka ini main gitar, main musik, tapi kalau cerita bahasa Arab, antum boleh uji mereka. Cerita tentang ilmu fikih Islam, silakan tanya tuh Bang Iwan itu, tanya sono. Kelenger kita bisa jadi penuh kepala kita sebentar aja. Iya, karena mereka itu bukan orang-orang sembarangan. Apa yang mereka lakukan hari ini tujuannya untuk lillah, untuk dakwah, menyampaikan pesan-pesan kepada umat, kepada generasi muda, supaya tidak terjerumus kepada pergaulan bebas. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, ingat satu pesan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita harus betul-betul bersungguh-sungguh dalam Islam ini. Khatib Jumat senantiasa nyampaikan sama kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kita ini Islamnya itu setengah-setengah, dan jangan sampai juga kita mati Islam kita ini belum kafah, baru tahu belajar wudhunya, sholatnya belum. Apa ada orang Islam yang belajar sholat aja belum tahu? Kemarin saya ketemu dengan anak muda yang usianya 19 tahun, tamat SMA. Tamat SMA dia belajar sholat aja pun nggak ngerti, wudhu saja pun nggak tahu. Bagaimana? Kok ada umat Islam yang seperti ini? Maka itu tadi kami meminta ya kepada abang-abang di berbagai macam komunitas, turunlah ke lapangan dan ke masyarakat. Ya. Oleh karena itu, melalui pertemuan yang baik ini kami sekedar ingin mengingatkan ya bahwasanya Allah sudah memberikan kita kesempatan. Innal insana lafi khusr. Ketika kita tidak ingin merugi, kita harus senantiasa watawasau bil haqqa watawasau bis sabr. Harus saling sinergi, saling mengingatkan kepada yang hak, kepada kebaikan. Yang hak itu apa? Al haqqu mir rabbikum. Yang hak itu datang dari Allah. Apa itu Islam? Berkomunitaslah dengan cara yang Islam, berkumpullah dengan hal-hal yang berbau Islam, pelajarilah, jadikan asas Islam itu sebagai asas perkumpulan, supaya kita tidak salah langkah, supaya kita tidak tersesat. Karena itu tadi, ketua kelompok kita nanti di akhirat mereka berlepas diri, karena masing-masing kita mempertanggungjawabkan tentang diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, abang-abang dari berbagai macam komunitas yang ada pada kesempatan ini. Terakhir, Al-Fakir ingin mengingatkan kita. Mari jadikan hari demi hari kita itu menjadi hari yang baik. Karena kita akan merugi sebenarnya. Ya. Orang yang baik adalah orang yang masuk dalam kategori al-jumlatul muflihin. Hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari yang lalu, dan hari depannya itu adalah hari-hari yang akan menjadi lebih baik buat dirinya. Inilah orang yang terkategori beruntung dan menjadi orang yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, karena dia berjalan dalam rel yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tapi orang kemudian merugi,
orang yang berada dalam al-jumlatul mumtahin, orang yang hari ini amalannya itu biasa-biasa aja, tidak ada peningkatan kepada yang lebih baik. Seharusnya kita, usia kita semakin bertambah, amal juga harus semakin baik, bukan usia bertambah amal biasa-biasa aja. Karena pada hakikatnya ketika usia bertambah, maka semakin dekat masa kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, orang yang merugi adalah orang yang al-jumlatul khaliqin. Orang yang amalnya hari ini amalnya lebih buruk, bahkan lebih buruk. Ini orang-orang yang celaka. Apa yang dia lakukan kian hari kian buruk. Terus jauh tersesat dari jalan Allah, terus jauh meninggalkan syariat-syariat Allah. Orang yang baik, orang yang kemudian amalnya sedang-sedang, orang yang kemudian jauh semakin buruk dan semakin buruk, ini nanti akan dimintai pertanggungan jawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan, fastamsik billazi uhiya ilaika innaka ala siratin mustaqim. Pegang teguh. Nih saya ingetin buat teman-teman sekalian, fastamsik, pegang teguh apa yang telah disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Islam, Al-Qur'an, ini adalah jalan terbaik untuk kita selamat dunia wal akhirah. Oleh karena itu, pegang teguh Islam ini. Jangan kita lepaskan, baik dalam kesendirian maupun di kondisi keramaian. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wal aku minkum ila liqa ma'assalamah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, saat ini adalah saat di mana kita memasuki bulan hijrah. Hari demi hari yang kita lalui, pekan demi pekan yang sudah kita lewati, bulan berganti tahun, hendaknya menjadikan kita menjadi orang yang berhati-hati. Karena sejatinya masa waktu yang kemudian Allah sudah berikan itu tidak akan pernah kembali. Waktu yang semalam, waktu yang kemarin, waktu satu pekan yang lalu, dan waktu satu bulan dan setahun yang lalu, itu tidak akan pernah berulang buat kita. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bermuhasabah. Kita hitung-hitung sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ali karamallahu wajhah. Hisab-hisab dirimu, perhitungkan sendiri dirimu sebelum kemudian kamu diperhitungkan, kamu ditanya, dan kamu akan dimintai pertanggungan jawab tentang apa yang sudah kamu lakukan hari ini. Sahabat, saudaraku, adik-adikku, orang-orang tua yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, hadirkan diri kita, lembutkan hati kita untuk sama-sama kita menyadari tentang apa hakikat penciptaan Allah kepada kita. Dari mana asal kita sebenarnya? Apakah kita terlahir begitu saja? Apakah kita mampu menciptakan diri kita sendiri dan bermetamorfosis untuk mengembalikan masa muda kita itu setelah hari ini kita masa remaja, setelah hari ini kita masa dewasa, setelah hari ini kita masa tua? Kita tidak mampu mengembalikan itu semua. Waktu yang semua sudah kita lewati, kita tidak akan mampu untuk kembali lagi.
sahabatku sekalian, ingatlah hari-hari kita semakin dekat kepada barisan kematian. Allah mengingatkan kita, wa iza jaa ajaluhum la yastaghfiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika datang masa di mana kita harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak seorang pun dan tidak ada satupun makhluk yang mampu mencegah itu semua. Lantas mau dengan apa kita menghujah di hadapan Allah ketika kita mati dalam keadaan su'ul khatimah? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika kita masih berada dalam komunitas yang di sana banyak bermaksiat kepada Allah, ketika kita masih berkumpul bersama orang-orang yang jauh dari Allah, tidak terbersitkah di dalam kolbun kita, di dalam hati kita, untuk kemudian kita pindah dan mengganti saudara dan teman-teman kita? Ada abang, ada teman, ada saudara yang mengajak kita, ada ayah, ada ibu kita yang senantiasa mengingatkan, menasihatkan kita, wahai anakku. Jadilah kalian anak-anak yang berbakti. Pesan mereka, jikalau kita tidak mampu memberikan kebahagiaan secara materi kepadanya, paling tidak jangan membuat susah hatinya. Kita belum mampu membahagiakan orang tua kita, kita belum mampu membalas jasa budi baik orang tua kita. Dari bayi kita tidak tahu apa-apa, mereka memberi nafkah kita, memberi makan kita, membesarkan kita, menjaga dan merawat kita. Mereka membiayai kehidupan kita, membelikan pakaian, mencukupi kebutuhan kita, menyekolahkan kita. Coba tanya diri kita, apa yang sudah kita lakukan kepada orang tua kita? Renungkan baik-baik. Hadirkan orang tua kita di hadapan kita. Hadirkan, supaya kita menyadari orang tua kita berjibaku, berusaha menutupi, mencukupi, menjaga dan merawat kita dari kita kecil sampai kita akhir balik dan sampai kita dewasa. Pernah tidak kita menyadari ayah ibu kita terkadang sholat pun mereka tinggalkan, terkadang mereka lalai dari berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena membela kita, berusaha mencukupi kebutuhan kita. Tapi apa yang kemudian kita berikan kepada mereka? Tidak sedikit anak-anak itu kemudian menjadi durhaka kepada ibu bapaknya, padahal sama-sama kita ketahui ridhonya Allah ada pada ridho kedua ibu bapak kita. Tapi lihatlah bagaimana perilaku kita. Apakah kita sudah memberikan kebahagiaan kepada ibu bapak kita? Jangan sampai kebahagiaan belum mampu kita berikan, tapi kemudian kitalah yang menginjak-injak harga diri orang tua kita. Kita bergaul bebas, kita bermaksiat, kita berpesta narkoba, kita ikut geng motor, kita hura-hura, pesta pora di luar sana, bergaul dengan orang-orang yang tidak punya agama. Sementara ayah ibu kita itu mencukupi kebutuhan kita, menafkahi kita,
mereka mempertaruhkan jiwa dan nyawanya. Lelah pun tidak pernah mereka perhitungkan demi untuk kita, anak-anaknya. Apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua yang memiliki anak-anak yang hari ini jauh dari Allah? Mereka berharap ketika suatu saat nanti di usia mereka yang senja, anak-anaknya menjadi anak-anak yang berguna. Kalian menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tuanya, bukan menjadi anak-anak yang mempermalukan orang tua. Orang tua kita sering malu karena namanya selalu disebut-sebut. Si fulan anakmu, lihatlah perilakunya, mencuri, jual narkoba, konsumsi narkoba, mabuk-mabukan. Apakah ini sikap hormat takzim kepada orang tua kita? Apakah ini balas budi kita kepada ayah ibu kita? Malulah kita. Kita belum mampu memberikan apapun kepada orang tua kita, tapi hari ini kita telah menyakiti. Kita mencoreng harga diri mereka. Kita merendahkan martabat orang tua kita dengan perilaku kita yang bejat. Sadarlah sahabatku, adik-adikku, saudara-saudaraku sekalian. Jaga nama baik orang tua kita. Jadilah kita generasi yang mampu lurus tegak ke depan, menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tua, menjadi anak-anak yang berguna untuk agama, menjadi anak-anak, menjadi manusia yang mendapatkan cinta dan kasih sayangnya Allah dan Rasulnya di kemudian hari. Untuk keluarga kita saja kita tidak mampu, untuk diri kita saja kita tidak mampu, bagaimana lagi kita ingin menjadi pembela dan penolong agamanya Allah ketika hari ini agama Islam dinistakan, Al-Quran dilecehkan, Allah Tuhan kita juga hari ini direndahkan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ini akibat apa? Akibat lemahnya generasi Islam hari ini. Kamu sekalian adalah generasi yang dilahirkan untuk kebaikan Islam. Jadilah generasi khairu ummah, generasi yang terbaik yang dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi penolong, untuk menjadi penegak tegaknya syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi sampah dalam kehidupan, jangan menjadi sampah bagi peradaban. Iya, harus kita sadari hari ini kita jauh dari Islam. Sadarkah kita bahwasanya kerusakan generasi Islam hari ini bukan hanya dilakukan oleh pribadi-pribadi masyarakatnya, bukan hanya dilakukan oleh individu-individu yang hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kerusakan, kezaliman, berbagai macam kemafsadatan dan penyakit masyarakat hari ini tidak terlepas dari sistem yang hari ini diterapkan untuk mengatur kehidupan kita. Saudaraku sekalian, sadarlah, renungkan baik-baik. Apakah kita sudah menjadi anak, sudah menjadi hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di garis depan, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, membela meninggalkan kemaksiatan, membela al-haq,
menolong agamanya Allah. In tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agamanya Allah, Allah akan kokohkan, Allah akan tetapkan kita, Allah akan kuatkan hati kita dalam barisan, dalam golongan orang-orang yang senantiasa berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, camkan baik-baik dalam kehidupan ada fase di mana kemudian kita dilahirkan, ada saat di mana kemudian kita hidup dan tumbuh dalam kehidupan ini. Namun satu hal jangan kemudian kita pernah lupakan, bahwasanya akan ada masa di mana ruh kita akan lepas, akan keluar dari raga kita. Maka disitulah saat-saat di mana kita harus mempertanggungjawabkan kita pribadi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus kemudian dipahami dari mana asal kita, untuk apa kemudian Allah ciptakan kita, dan akan kemana kemudian setelah kehidupan ini kita berada. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan, kata Allah, hai makhluk, tidak kuciptakan kalian kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Karena satu hal harus kalian ingat, kata Allah, kullu nafsi ja'iqatul maut. Kalian yang bernyawa hari ini suatu saat pasti akan mati. Ketika masa kematian kalian datang, tak akan mampu ada seorang pun yang mampu menundanya ataupun memajukan barang satu detik sekalipun. Saudaraku, sahabatku yang dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita senantiasa menjaga diri kita agar senantiasa kita sehat. Kita menjadi anak-anak orang tua yang dicintai oleh orang tuanya, yang mencintai orang tua kita. Terus berada dalam kebaikan bersama dengan orang-orang soleh. Tinggalkan sahabat, teman yang selama ini mengajak kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggalkan, jauhkan mereka semua. Karena sejatinya kita adalah hamba Allah yang diminta, dituntut untuk kemudian senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari sama-sama kita berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirkan hati kita, lembutkan diri kita, tinggalkan dunia ini sesaat. Kita serahkan jiwa raga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya mujibat doa, Ya mujibat taubat, Ya arhamar rahimin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa askhili zalimin bi zalimin wa akhrizna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffar, ya Syakur, ya Jabbar. Allahumma ya muqallibal qulub
Allahumma ya muqallibal qulub, Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai Allah yang maha menatap, yang maha melihat, yang mengisi seluruh ruang hati setiap hamba, lembutkan hati kami ya Allah, gerakkan hati kami ya Allah, teduhkan hati kami ya Allah, mantapkan hati kami ya Allah, condongkan hati kami ya Allah. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Ghaffar, sabbit qalbi ala dinik, tetapkan hati dan iman kami kepada agama ini ya Allah. Bimbing kami kepada jalan-Mu yang lurus, beri kami hidayah-Mu ya Allah. Bawa kami ke jalan selamat ya Rahman. Kuatkan kami untuk meninggalkan segala kemaksiatan ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan bertakwa. Selama ini kami terlalu banyak lalai ya Allah. Salat masih sering kami tinggalkan, salat masih sering kami lalaikan, seruan panggilan-Mu masih selalu kami abaikan. Kami sibuk ya Allah, kami tidak punya waktu ya Allah. Kami sombong ya Allah, kami masih selalu bermaksiat kepada-Mu ya Rahman. Terima taubat kami ya Rahim. Maafkan dan ampunkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah ya mujibat du'a sa'ilin. Ya Allah ya Rabbi, jika Engkau tidak membimbing dan memberi hidayah kepada kami takut ya Allah, kami akan semakin jauh tersesat, kami akan semakin jauh dari agama-Mu. Hari ini ya Allah, akidah kami didangkalkan, agama kami dinistakan ya Allah. Saudara-saudara kami hari ini dibantai ya Allah. Di Palestina, saudara-saudara kami dibantai oleh Yahudi laknatullah. Di Rohingya, saudara-saudara kami juga dibantai dan dibunuh ya Allah. Di Suriah ya Allah, tidak henti-hentinya mereka menghakimi, menzalimi, menganiaya dan membunuh saudara-saudara kami ya Allah. Di Myanmar, di berbagai belahan dunia hari ini ya Allah, saudara dan saudari kami dinistakan, agama-Mu direndahkan, Al-Quran sebagai kitab suci yang datang dari-Mu ya Allah, hari ini dilecehkan dan diinjak-injak oleh kaum kafirin. Ya Allah, tapi kami belum mampu untuk membela dan menolong agama-Mu. Kami tidak mampu menjaga-Mu ya Allah. Kami tidak mampu menjaga kitab suci telah Engkau wariskan. Kami tidak mampu menjaga nama baik Rasulullah Muhammad SAW. Dan kami juga tidak mampu menjaga Masjidil Aqsa yang diwariskan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah ya Rahman, terima taubat kami, berikan jalan hidayah-Mu kepada kami. Kumpulkan, satukan kami bersama orang-orang yang hari ini dekat dengan-Mu ya Allah. Jaga hati kami, jaga pikiran kami ya Allah. Kuatkan kami dalam hijrah, istiqomahkan kami dalam kebaikan, jauhkan kami dari tipu daya syaitan yang menyesatkan ya mujibat du'a sa'ilin. Ya Allah, kalau hari ini kami masih banyak bermaksiat, banyak berdosa kepadamu ya Allah, begitupun Engkau masih sayang, masih selalu mencukupi kebutuhan-kebutuhan kami ya Allah. Kami malu ya Allah,
kami hina di hadapan-Mu. Ya Allah, hari ini kami bertaubat. Kami bertaubat kepadamu ya Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Rabb, ampunilah kami, ampunilah kedua ibu bapak kami, kasihi dan sayangilah mereka ya Allah. Mereka yang telah mendidik dan membesarkan kami, menjaga dan menyayangi kami, hari ini seruannya pun masih kami abaikan. Kami asik dengan komunitas kami sibuk dengan handphone kami ya Allah. Padahal mengatakan saja kami pun dilarang dalam Islam, tapi hari ini kami masih durhaka kepada orang tua kami ya Allah. Kami abai, kami melupakan bahwasanya mereka lah yang telah membesarkan dan mendidik kami. Ya Allah ya Rahman, selamatkanlah kami, orang tua kami, karib kerabat dan keluarga kami. Jagalah saudara dan saudari kami, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada ya Allah, agar kami senantiasa dalam kebaikan, agar kami senantiasa dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma salamatan salamatan ya Allah fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najati minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma htim lana ya Allah bi husnil khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bi su'il khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Ghafar. Ya Allah, kami bertekad, kami berazam dan kami berjanji di hadapan-Mu ya Allah, kami segerakan segenap jiwa dan raga kami ya Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ya Allah, hari ke depan ini salat kami, ibadah kami, ketaatan kami, hidup dan mati kami serahkan kepadamu ya Allah. Kami mengharapkan bimbingan dan pertolongan-Mu ya Allah. Kami bertekad akan menjadi penolong dan pembela agama-Mu ya Allah. Kami tidak akan lagi menjadi anak-anak, menjadi pemuda, menjadi generasi yang lalai dari berzikir, dari mengaji, berkumpul bersama orang-orang yang soleh. Kami akan senantiasa memakmurkan masjid-masjid-Mu ya Allah. Kami yang akan menjadi pembela, penegak, menjadi orang-orang yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar di tengah kemaksiatan yang hari ini nyata di hadapan kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami, bimbing kami senantiasa dalam perjalanan hijrah ini, agar kami menjadi hamba-hamba-Mu yang kelak ketika hadir, ketika mati, ketika meninggalkan dunia ini, kami mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kami disambut dengan seruan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakallah kami ucapkan. Para hadirin sebentar, jangan pulang dulu, sebentar saja, sebentar. Memang ini adalah acara terakhir, tapi di sini pemilik kafe ingin memberikan sedikit ya, rezeki untuk kita. Ada sedikit makan siang, jadi silakan panitia dibantu untuk dibagikan. Tolong tunggu sebentar aja, mungkin nggak sampai 5 menit untuk dibagikan nasi untuk makan siangnya, yang bisa dimakan dengan keluarga di rumah mungkin. Ya, silakan panitia. Ya, baik, sambil dibagi kita tutup acara ini. Ya, berterima kasih kami ucapkan kepada para hadirin yang bersedia hadir di sini, para komunitas yang sudah meluangkan waktunya untuk terlaksananya acara ini hingga selesai. Kami dari panitia mohon maaf jika banyak kesalahan dalam acara kali ini. Dan kami berterima kasih kepada owner Ulon Cafe atau pemilik Ulon Cafe, Bapak Ibu. Semoga dipanjangkan umurnya, diberkahi umurnya, kemudian diberikan rezeki yang luar biasa oleh Allah atas segala infaknya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, silahkan boleh dimakan di sini atau setelah sholat boleh makan di sini, atau mau dibawa pulang dengan keluarga dimakan juga boleh. Itu aja dari kami. Sampai jumpa dan sampai ketemu di Hijrah Festival di episode selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.